Anda kembali menyaksikan Road to CNBC Indonesia World Best Energy Companies dan kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Bapak Rio Dasmanto, Direktur Utama PT Pertamina Drilling Services Indonesia, Ibu Evi Susanti, Chief Financial Officer of Sun Energy, dan Ibu Endang Astaranti, Direktur Keuangan PT PLN Indonesia Power. Saya akan ke Pak Rio terlebih dahulu. Pak Rio, kita tahu bahwa akhir-akhir ini harga minyak bergerak cukup fluktuatif karena adanya tekanan eskalasi perang antara Hamas dan juga Israel. Nah, melihat harga minyak yang bahkan sempat kembali melonjak di atas $90 per barel, sejauh mana dampaknya bagi kinerja PDSI sendiri? Menarik nggak Mas Sasa? Dengan naiknya harga minyak, para pengelola blok, para pengelola WK ini sekarang berlomba-lomba untuk menggenjot produksinya karena demand-nya tinggi, harganya tinggi. Demand-nya kurang, harganya cukup tinggi di saat ini. Sehingga saat ini order ke kami pun juga jadi cukup kenaikannya cukup signifikan. Kalau kita bicara kaitannya dengan performance PDSI saat ini, salah satunya yang bisa terlihat kalau selama ini produktiviti kita, jumlah sumur yang dibor setiap tahun itu hanya produktivitinya hanya berkisar di bawah 60%. Tahun ini kita mencapai yang tertinggi sampai 73%. Dan bahkan per bulan Oktober kemarin berjalan ini sudah mencapai 78%. Itu menunjukkan bahwa demand untuk drilling ini sangat tinggi. Termasuk juga saat ini kami juga sudah diminta untuk menyiapkan rig kami untuk drilling di tahun depan. Dan itu yang tadi saya sampaikan bahwa saat ini sedang kita lakukan pengadaan 4 rig baru, 2 yang sedang difabrikasi, 2 on progress dalam proses pelelangan. Dan alhamdulillah kalau dari sisi performance keuangan akhirnya kami juga terdongkrak naik juga. Gambarannya apakah akan bisa berlanjut hingga akhir tahun depan, Pak? Kalau prediksi kenaikan harga mungkin agak sulit ya kalau kita bicara geopolitik ya. At any time sebetulnya fluktuasi itu bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun. Tapi kalau prediksi para pakar sih kalau sampai tahun depan ini masih cukup stabil di atas lah, di atas untuk itu. Oke, saya akan ke Bu Evi terkait dengan performance. Seperti apa sih performance dari Sun Energy sendiri? Apalagi kita tahu bahwa demand dan juga prospeknya ke depan masih sangat besar. Ya. Jadi kalau untuk Sun Energy sendiri, kami ingin mengembangkan solar PV tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di Asia Pasifik. Dengan adanya perkembangan kenaikan harga tingkat suku bunga dan juga kondisi geopolitik yang ada di dunia, kita lihat semua pelaku usaha itu melakukan cost optimisasi dan cost reductions. Bagaimana cara kami Sun Energy sebagai salah satu potensial bisnis partner untuk masuk ke dalam dan membantu para bisnis partner kami untuk mengimplementasikan atau mencapai dari cost optimisasi itu adalah salah satu juga strategi yang kami gunakan untuk mengembangkan pasar kami. Semua demand dan juga supply itu kan diatur dengan adanya kebutuhan atas penggunaan alternatif energi khususnya untuk solar PV, karena di Indonesia sendiri khususnya kita kan sinar matahari itu tidak pernah berhenti. Musim kita itu selalu ada cahaya matahari. Jadi energi surya itu adalah salah satu yang paling mungkin tingkat resikonya itu paling rendah dibandingkan development dari energi yang lainnya. Dan juga kalau misalnya dilihat cost optimisasi yang bisa dicapai itu instantly bisa dicapai gitu. Karena memang penggunaan sinar matahari itu bisa mensupport untuk operasi dari masing-masing perusahaan calon potensial pelanggan kami. Oke, tapi kalau pembangkit solar panel ini kan memiliki karakteristik intermittent atau sebenarnya tidak stabil. Seperti apa terobosan dari Sun Energy? Salah satu cara untuk mengurangi intermittent itu menggunakan sistem off grid, di mana kita harusnya menggunakan baterai sistem. Dan saat ini Sun Energy sendiri kita sedang melakukan bagaimana upaya untuk melakukan investasi di baterai dan storage system. Karena memang saat ini secara komersial belum fly gitu ya. Tapi bagaimana kita berusaha untuk mencari teknologi di mana kita bisa memastikan bahwa
off-grid system dan baterai atau storage system ini bisa dilakukan di Indonesia. Kalau misalnya untuk melakukan feasibility itu, kita perlu waktu. Jadi saya rasa arahnya akan ke sana. Butuh waktu berapa lama untuk mencapai ke sana, Bu? Tergantung dari teknologi yang ada, karena di dunia juga saat ini kan masih dikembangkan. Bagaimana cara menggunakan atau melakukan terobosan melalui storage system, terutama baterai, itu yang paling optimal secara komersial bisa diterima dan sustainability-nya juga bisa tercipta. Oke. Saya akan ke Bu Asih, pertanyaan yang sama, bagaimana sejauh ini performance dari Indonesia Power dan seperti apa upaya-upayanya untuk mengakselerasi transisi hijau seperti tadi sebelum jeda tadi, Bu Asih, silakan. Oke, kalau dari sisi performance saat ini karena Indonesia Power ini secara revenue stream mostly di atas 90% kita berasal dari penjualan energi listrik kita kepada PLN ya. Kemudian sekian persen itu dari Beyond KWH kita sebut di luar penjualan listrik karena kita juga menyediakan jasa operating maintenance untuk pembangkit-pembangkit yang di luar miliknya kami. Nah, sejauh ini karena demand dari listrik juga meningkat, kita juga bisa memberikan revenue dari tahun ke tahun juga meningkat. Saat ini revenue kita itu hampir 100 triliun untuk penjualan listrik kita. Jadi harapannya di tahun-tahun depan kalau demand listriknya bagus, kita juga bisa riding di kinerja keuangan kita. Kemudian dari sisi cost management, karena itu hal yang penting, kita berusaha menjaga BPP kita untuk serendah mungkin karena tentunya masyarakat juga menginginkan affordability electricity, jadi kita maintain itu. Mostly memang struktur cost kita yang paling besar dari biaya bahan bakar gitu. Jadi seperti biaya untuk pembelian batu bara, pembelian minyak, kemudian gas itu mengkonsum cost yang paling besar. Oleh karena itu efisiensi seperti kita menjaga heat rate kita itu cukup penting gitu. Jadi ini menjadi sasaran salah satu sasaran kinerja finansial kita yang harus kita laksanakan. Nah, tantangan yang lain dari sisi finansial adalah kebutuhan investasi yang cukup besar untuk mewujudkan tadi goals kita mencapai net zero emission. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sekitar 7 giga atau 7.000 mega yang harus kita bangun sampai dengan 2030 itu membutuhkan investasi sekitar mungkin 250 triliun lebih kalau misalnya seluruhnya dibiayai oleh kami gitu. Nah, untuk itu ada beberapa inisiatif finansial yang harus kita lakukan, yaitu melakukan kolaborasi. Jadi kita harus melakukan co-investment dengan beberapa mitra, termasuk developer-developer di luar maupun di dalam negeri. Karena dengan co-investment tersebut, modal kita itu bisa terbantu dari situ. Karena kita juga memiliki keterbatasan modal ya, jadi kita butuh kolaborasi bersama-sama dengan developer yang lain untuk mengembangkan renewable energy tersebut. Oke, saya akan kembali ke Pak Rio. Pak Rio, seperti apa rencana ekspansi PDSI ke depannya? Karena kita tahu juga PDSI ini kan sudah masuk atau diversifikasi ke pengeboran panas bumi. Nah, ini sebetulnya boleh dielaborasi karakteristik perbedaan dari pengeboran panas bumi dan juga migas ini seperti apa sih? Dan ke depannya seperti apa prospeknya? Oke, ada dua nih berarti. Kaitannya dengan ekspansi bisnis dan kaitannya dengan mensupport panas bumi. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit. Tahun ini kami merubah visi kami. Merubah visi kami, kalau yang sebelumnya kita hanya ingin menjadi regional leader untuk kegiatan drilling, tahun ini kami merubah bahwa kami bercita-cita menjadi world class drilling dan energy services company. Jadi bukan hanya drilling saja tapi energy services. Karena apa? Dua hal. Kita lihat bahwa bauran energi ini pasti terjadi. Dan saat itu benar-benar terjadi, kami juga tidak ingin nanti hanya sekedar jadi penonton. Sehingga kami energy servicesnya itu juga kami tonjolkan. Kalau dari sisi drillingnya sendiri, tidak akan kami tinggalkan, karena itu memang core-nya. Dan kalau kita bicara market outlook, kami tidak perlu khawatir, karena sampai tahun 2050, walaupun secara persentase kebutuhannya menurun, tapi secara angka mutlaknya,
justru angkanya meningkat. Kalau di tahun 2025 ini kebutuhannya mungkin hanya sekitar 100 juta ton oil equivalent, tapi di tahun 2050 nanti outlook-nya meningkat sampai 200 jutaan, which is itu naiknya sampai 2 kali lipat. Jadi kalau bisnis drillingnya sendiri, baik di oil and gas itu tidak akan menurun, di energi baru terbarukan khususnya di geothermal juga tidak menurun. Dari sisi operasionalnya sendiri, sebetulnya drilling di kegiatan oil and gas dan di kegiatan geothermal hampir tidak ada bedanya. Metodenya pun hampir sama, yang mungkin sedikit berbeda karena geothermal itu kita ngebor batuan beku, sementara di kegiatan oil gas itu kita mengebor batuan sedimen. Biasanya yang berbeda adalah hanya kalau di kita ada pahat ya, drill bit itu biasanya agak berbeda. Tapi kalau metodenya hampir sama karena selama ini kita juga melakukan pemboran di geothermal, ya hampir-hampir sama. Ada sedikit perbedaan di metode saja. Kalau geothermal kan memang drilling untuk mencari loss. Saat loss itu nggak ada sirkulasi lumpur, kita biasanya pakai aerated drilling, which is di kegiatan oil and gas nggak ada yang namanya aerated drilling. Oke, jadi perbedaannya dari segi metode saja ya Pak ya? Iya. Oke, iya. saya akan ke Bu Evi, seperti apa rencana ekspansi dari Sun Energy ke depannya dengan berbagai prospek ataupun peluang yang sangat besar di Indonesia? Oke. Saat ini Sun Energy sendiri sudah mengcover lebih dari 30 industri di 30 provinsi. Dan kami benar-benar fokus untuk di komersial, industrial, dan masuk ke residensial. Ekspansi yang akan kami lakukan terkait dengan pengembangan dari solar PV di Indonesia itu akan berkelanjutan dan kita usahakan untuk lebih dipercepat. Karena saat ini awareness dari para masyarakat untuk penggunaan solar PLTS itu udah mulai jauh pemahamannya dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian juga ekspansi untuk di Asia Pasifik itu terus kami lakukan dengan saksama karena kami yakin di negara-negara lain PLTS-nya itu sudah berkembang dan kita bisa belajar dari mendapatkan knowledge how to-nya untuk kita bawa ke Indonesia. Jadi kita berusaha untuk memajukan kompetensi dari orang-orang dan tim di Sun Energy melalui melakukan dengan mengoperasikan aset di luar negeri seperti apa, di Indonesia apa yang bisa kita lakukan, itu benchmarkingnya tetap kita lakukan secara continuously. Dan tidak lupa juga Sun Energy saya rasa satu-satunya local solar PV developer yang berkomitmen untuk melakukan alternatif atau perbedaan, ada beberapa solusi-solusi yang kita mulai sentuh gitu. Seperti misalnya bagaimana kita bisa melakukan atau mengkombinasikan antara PLTS dengan penyaringan air seperti itu. Dan juga untuk mobility tadi. Oke, baik. Jadi ada diversifikasi services yang saat ini kita sedang kembangkan juga. Diversifikasi bisnis yang akan terus dikembangkan ke depannya. Betul. Saya akan ke Bu Asti. Bagaimana terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh Indonesia Power di tengah perlambatan ekonomi global dan juga berbagai tantangan yang mempengaruhi konsumsi listrik di Indonesia? Ya, jadi kalau melihat mungkin ada jangka pendek, menengah, sama panjang ya. Kalau yang jangka pendek itu beberapa rencana untuk pengembangan pembangkit yang bisa kita laksanakan secara cepat itu yang akan kita lakukan percepatan. Ada sekitar 108 lokasi yang akan kita bangun itu secara jangka panjang, tapi kita bagi-bagi dalam beberapa tahap pengembangan. Kemudian di luar dari pengembangan renewable energy pembangkit listrik, kita juga melakukan beberapa inisiatif untuk mengakselerasi gerakan hijau, seperti kita lakukan co-firing co-firing dengan biomasa. Jadi beberapa existing PLTU kita yang base-nya adalah coal atau batu bara, itu kita mix bahan bakarnya dengan biomasa. Jadi itu juga membantu untuk melakukan dekarbonisasi. Jadi kita sudah mencampur sekitar mungkin 5% atau 10%
dari bahan bakar biomasa untuk masuk ke beberapa PLTU kita. Kemudian di luar daripada itu kita juga ada inisiatif untuk melakukan green hydrogen dan juga amonia di beberapa PLTU dan juga di beberapa unit-unit kita. Kemudian juga inisiatif lainnya seperti kita lakukan akselerasi untuk pengembangan PLTS tapi small area karena di remote area itu kebanyakan masih menggunakan diesel. Nah, kalau di combine hybrid dengan PLTS itu akan sangat membantu mengurangi konsumsi dari bahan bakar minyak gitu. Jadi karena PLTS tadi sifatnya intermittent, tetap butuh ketahanan energi, jadi dieselnya tetap ada, tapi kita hybrid, kita combine. Jadi program itu kalau di PLN disebut programnya ada dedieselisasi. Jadi mengcombine antara diesel yang ada di remote area dengan PLTS yang ada di situ. Baik, kita akan bersama dengan berbagai upaya, kolaborasi dan juga sinergi yang dilakukan bisa betul-betul memperkuat ketahanan energi di tanah air dan juga mewujudkan Indonesia untuk bisa mencapai net zero emissions di tahun 2060. Terima kasih atas waktunya Bapak Rio Dasmanto, Direktur Utama PT Pertamina Drilling Services Indonesia, Ibu Endang Astaranti, Direktur Keuangan PT PLN Indonesia Power, dan juga Ibu Evi Susanti, Chief Financial Officer of Sun Energy, atas diskusi yang sangat menarik di pagi hari ini. Sehat selalu untuk Anda, Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu. Semoga semua target bisnis rancang bisa diwujudkan dalam jangka waktu menengah dan juga panjang.